Ayo terus. Asa. Asal. Satu, Hai dua, guys. tiga. Siapa yang ngawalin? Aku aja, woi. Ya, so. Gas. Ayo Mas Hakam. Ya, Mas Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yuk. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sekarang akan membahas apa, guys? Ya. Kita akan membahas tentang Penyimpangan dan kontrol sosial. Tentunya untuk memenuhi salah satu tugas kita ya dari Pak Husnul. Betul. Nah, sebagaimana kita ketahui gitu ya, kontrol sosial itu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu nih kami ya, saya sendiri Muhammad Jihad Anausi dari KPI A3 dan ada rekan saya Ardiansyah Julistio dari KPI A3 dan saya Muhammad Hakam Haikal dari KPI A3 juga. Oke, ya, penyimpangan sosial. Tentunya masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan tentu tidak asing lagi dengan perilaku yang disebut sebagai tindakan kriminal gitu ya. Ya, pasalnya tindakan tersebut dapat ditemukan di semua kalangan masyarakat dari berbagai kelas maupun dari kalangan atas sampai hingga bawah juga pasti ada gitu. Apa sih itu? Yaitu penyimpangan sosial tersebut. Secara tata bahasa juga kriminal atau penyimpangan itu sendiri berasal dari kata Latin atau crime yang berarti penjahat. Nah, dipandang dari sudut sosiologis itu maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan timbulnya perpecahan dalam masyarakat atau disebut juga sebagai disorganisasi sosial. Nah, dan kontrol sosialnya yaitu keteraturan dan kepatuhan. Nah, keteraturan itu sendiri yaitu masyarakat tergantung pada dipatuhi tindaknya kesepakatan bersama masyarakat. Jadi untuk mencegah itu memberitahu rekan-rekan kita yang berbuat kriminal atau kejahatan atau penyimpangan. Nah, di sini saya ada pertanyaan nih buat Mas Hakam dan Mas Ardiansyah gitu. Pertama Mas Hakam dulu ya saya tanya. Nah, siapa dulu nih pertama? Mas Hakam atau Mas Ardi dulu? Boleh. Mas Hakam dulu deh. Oke, saya dulu. Baik. Nah, Mas, penyimpangan apa sih yang ada di lingkungan Mas Hakam sendiri itu? Silahkan. Sebenarnya sih banyak ya, tapi salah satunya yang paling saya alami itu ya di media sosial itu. Oh iya, media sosial ya. Iya. Nah, bagaimana sih penyimpangan itu bisa terjadi, penyimpangan media sosial itu? Ya, ini berawal dari konten di YouTube ya. Itu terjadi konten ini tuh berupa berisi review makanan gitu. Makanan. Ini tuh berawal dari konten YouTube. Ya. Dari konten kreator YouTube. Ya nggak usah disebutin lah apa namanya. Ini tuh review makanan ekstrim ya di daerah Manado kalau nggak salah. Itu ada semur tikus, ada semur tikus got itu loh di Manado. Terus semur ular. Wah, pokoknya makan ekstrim itu. Nah, yang menurut saya yang terjadi penyimpangan itu, komentarnya itu banyak lah yang membuli konten kreator ini itu kayak wah ini nggak bisa kayak gini, haram. Nah, tapi kan konten kreatornya ini kan non muslim. Terus. Nah, menurut saya gimana ya?
ini tuh sudah membawa agama gitu loh. Jadi menurut saya ini menyimpang lah. Ya karena itu juga Gitu. bisa apa jadi bahan acuan yang penonton juga ya. Jadi Iya. nah sih bagaimana sih cara masyarakat mengatasi penyimpangan tersebut, Mas? Ya kalau cara mengatasi penyimpangan ini, kalau saya perhatikan ya itu banyak yang apa menghujat si apa penghina Content creator. ini gitu loh. Jadi udah ngehujat malah dihujat gitu loh. Dan mungkin itu ya sudah menyadari mungkin ya. Itu ya. Jadi itu penyimpangan ya. Iya, saya itu penyimpangan. Nah, untuk mengontrol itu semua nih Mas, tentunya di media sosial kan harus ada yang mengontrol. Misal anak kecil nih ada yang nonton gak sengaja masuk ke konten tersebut terus nonton, takutnya ada yang ditiru. Bagaimana untuk mengontrol itu semua, Mas? Ya itu tergantung itu sih orang tua sendiri. Kalau menurut aku sih kita harus berhati-hati kalau meminjamkan gadget, apalagi fitur YouTube kan ada apa YouTube Kids kan. Iya. Nah, Jadi itu tergantung orang tua sih, orang tuanya masing-masing gitu. Tergantung orang tua, ya, Mas. Iya, iya. Iya. Itulah sebuah kisah penyimpangan dari Mas Hakam sendiri. Nah, sekarang menuju ke Mas Ardian Syah Julistio. Bagaimana nih? Ya, ya, hadir. Hadir, selalu hadir. Siap. Nah, bagaimana sih? Apa penyimpangan apa yang ada yang terjadi di lingkungan Mas Ardiansyah sendiri? Silahkan ceritakan, Mas. ini nanti di-cut kan? Iya. Mikir dulu ntar. Siap. 2 hours later. Day 2, day 3, day 4. Penyimpangan media sosial yang terjadi di daerah saya tuh ini belakangan ini, yang anak kecil tuh yang nyeruin gerakan Gerakan apa, Mas? itu loh, gerakan kayak apa sih yang freestyle itu loh, yang sujud. Oh, iya. freestyle Iya. Free Fire. Freestyle Free Fire. Gimana tuh, Mas? Free Fire menurut saya itu sudah berlebihan sih penyimpangannya, karena itu berkaitan dengan sholat ya, dan sholat itu bukan main-main. Sholat itu tiang agama dan urusannya langsung ke Tuhan. Nggak bisa Ya, dipermainkan masa- ya, Mas. Iya, gak bisa dipermainkan itu. Iya. Itu sih. Oh, itu ya penyimpangan orang-orang yang sholat itu bergaya freestyle. Freestyle di game, niruin freestyle di game itu yang sujud. Wah, itu terjadi ketika sholat berlangsung gitu, Mas. Iya, ketika Iya. sholat berlangsung. Pas lagi kan kemarin nih, Ramadan ini kemarin. Iya. Pas terawih itu loh. Wah. Terjadinya itu Oh. sujud freestyle. Nah, itu bagaimana sih cara masyarakat mengatasi penyimpangan tersebut? Kan kita nggak tahu nih yang sedang sholat masa memperhatikan, ataukah ada yang memvideo hal tersebut atau bagaimana? Atau membiarkan masyarakat? Dan itu juga faktor mungkin ya, karena kurangnya pendidikan, bisa jadi karena corona tidak ada, sekolah diliburkan, anak-anak lebih banyak Bisa. bermain. Ya, itu bisa. Dan lagi itu yang menurut Mas Hakam tadi, ya dari orang tuanya juga sih. Pengawasan dari orang tuanya kurang mungkin. Membiarkan anaknya bermain game terlalu sering, terlalu fanatik. Ya itu miris sekali sih. Iya juga sih, jadi faktor masalah sekolah diliburkan itu sangat mengancam masa Nah. depan anak-anak juga ya, Mas. Terlalu banyak Kan yang- ini loh yang sebenarnya kan apa banyak kan tugas sekolah itu Iya, diperuntukkan untuk apa anak-anak gitu kan. iya. Yap. Tapi yang mengerjakan itu bukan si anak tersebut gitu loh, Anak, iya. tapi orang tuanya. Iya, betul. Dan mungkin Benar. ketika anak-anak itu disuruh untuk belajar memang susah. Kenapa? Karena kurangnya teman yang perlu kita teman sebagainya untuk berdiskusi mungkin ya. Karena memang kita sendiri atau saya sendiri secara pribadi belajar sendiri itu
lumayan agak bosan juga. Agak susah, kan? Susah. Bagaimana dengan anak-anak? Makanya itu perlunya didikan orang tua, pengawasan orang tua. Kalau Mas Jihad sendiri Iya, gimana Mas? apa? Ada penyimpangan yang terjadi di lingkungan Mas Jihad? Adakah? Iya. Kalau dalam lingkungan saya itu terjadi penyimpangan dalam hal agama nih. Kalau Apa itu Mas Jihad? Nah, di sini saya akan menyimpulkan seorang laki-laki yang cenderung tidak terlalu peduli pada auratnya sendiri gitu. Karena mungkin laki-laki tersebut lebih sedikit yang harus ditutup ya daripada perempuan. Betul. Nah, bahkan itu terjadi karena kurangnya kesadaran juga terhadap diri kita ini ya. Dan tentu menurut saya faktor lingkungan juga Ya. sangat berpengaruh dalam hal tersebut. Ya, Contoh, faktor lingkungan sih. ya, contoh aja nih dalam lingkungan yang baik, misal ketika kita berada di dalam lingkungan pondok pesantren nih yang sangat memperhatikan batasan aurat. Nah, di sana kita pun dituntut untuk selalu menutup aurat kan, dan Nah, ya. dan di sana kita pun dituntut untuk selalu sadar diri gitu. Soalnya ketika kita membuka aurat juga atau memakai kolor misal di atas lutut itu kita malu sendiri kan. Iya. Nah, jadi faktor lingkungan itu sangat Itu di pesantren. faktor lingkungan itu sangat penting, dan juga kesadaran diri kita sih, kembali lagi kepada kesadaran diri kita begitu. Oh, jadi begitu. Mm. Terus bagaimana cara masyarakat mengatasi penyimpangan tersebut, Mas? Ya, masyarakat mungkin untuk mengatasi penyimpangan tersebut itu ya pada dasarnya ya fitrah manusia itu pada awalnya adalah menutup aurat, sehingga usaha manusia untuk menutupi auratnya merupakan naluri yang tidak bisa dihilangkan dan bersifat alamiah. Dengan demikian gitu, aurat yang ditutup dengan pakaian berarti kembali kepada fitrah dasarnya, yaitu tertutup. Dalam fungsinya sebagai penutup, maka pakaian dapat menutupi segala sesuatu yang enggan dilihat orang. Nah, dan juga kita sebagai umat Islam tentunya sejak kecil sudah mempelajari dan dituntun mengenai batasan aurat tersebut. Setelah diceramahi oleh para guru, para orang tua diri kita mengenai hal itu, tentu kita yang seharusnya sadar diri bahwa kita sendirilah yang harus bisa menangani penyimpangan ini gitu. Jadi lebih ke sadar diri sih ya. Jadi kesimpulannya sadar diri. Iya. Dan itu tergantung diri kita sendiri, gitu kan? Iya, tergantung diri kita sendiri. Yap. Dan terkadang kita pun perlu peringatan dari orang lain agar supaya kita tidak berkehendak sesuai keinginan diri sendiri, begitu Mas. Dan ada satu pertanyaan lagi nih. Oh iya, kenapa Mas? Siapa pihak yang biasanya menangani tipe penyimpangan seperti ini, Mas? Siapa yang menangani penyimpangan ini? Oh iya. Atau Mas Jihad sendiri? Ya, seperti tadi Yes. seperti tadi yang saya utarakan gitu ya. Biasanya penyimpangan ini ditangani oleh diri kita sendiri, jadi lebih ke sadar diri. Selain dari hidayah Allah, peringatan dari ustazah ataupun guru-guru kita dan orang tua kita yang mengingatkan kita, tentunya diri kita sendirilah, kembali ke diri kita untuk menanganinya gitu Mas. Ya, itu penyimpangan agama, aurat laki-laki, belum ke perempuan. Ya, karena kita semua laki-laki Banyak sih. banyak. Karena kita semua laki-laki ya kita bahas mengenai itu saja. Kalau perempuan memang pasti banyak sekali. Kita simpulkan aja langsung ya. Jadi, wah, terima kasih atas jawaban-jawabannya Mas Hakam dan Mas Ardiansyah mengenai penyimpangan dan kontrol sosial. Baik, akan saya simpulkan. Jadi kesimpulan materi kali ini yaitu penyimpangan sosial merupakan segala bentuk perilaku yang dinyatakan sebagai perilaku menyimpang oleh masyarakat yang berkuasa maupun masyarakat umum. Dan penilaian tersebut
tergantung penilaian masyarakat dalam hal positif ataupun negatifnya. Yang melatar belakangi penyimpangan tersebut yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi dalam hal-hal penyimpangan tersebut, baik itu di media sosial, lingkungan, ataupun di lingkungan dunia nyata. Itu sangat mempengaruhi. Dan bimbingan orang tua itu juga sangat penting karena untuk menjaga anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang negatif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apakah ada tambahan dari Mas Ardi atau Mas Hakam? Silakan. Dari saya mungkin tidak ada. Dari Mas Hakam. Kalau dari saya sih penyimpangan itu terjadi ya karena banyak faktor sih, mulai dari diri kita sendiri, lingkungan, dan pengaruh dari luar juga mungkin. Dan cara mengontrolnya atau mengatasinya juga harus dari kita sendiri. Itu aja sih. Betul. Berakhirlah sudah diskusi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami dalam ucapan hal apapun. Terima kasih banyak kepada penonton dan sekaligus pendengar setia kami telah mendengarkan hingga akhir ini. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you Thank you atau terima kasih nih guys. Terima kasih. Matur nuwun pakai bahasa Jawa lah. Ayo. Yuk 1 2 3. Matur nuwun. Matur nuwun for watching video. Udah lah, bye gitu. Campur aduk.